Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan sharing firman hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Tuhan pelihara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pelihara. Saya percaya Tuhan yang pelihara hidup saudara dan hidup saya. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita untuk apa? Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus hidup serius di dalam Tuhan. Seberapa banyak kita hari-hari ini mendengar bahwa udahlah hidup jangan serius-serius banget dengan Tuhan. Hidup gak usah terlalu rohani-rohani banget, biasa-biasa aja. Dengar baik-baik, Bapak Ibu saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena sudah seharusnya setiap kita harus hidup serius dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan untuk mengejar berkatnya, tetapi setiap kita tahu mana yang utama dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka segala keperluan apa yang kita butuhkan Tuhan tahu, dan Tuhan yang akan menolong setiap kita. Ada satu kisah di dalam Markus pasal 8, kita baca dari ayat yang pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudah 3 hari orang banyak ini mengikut Yesus. Mereka mendengar perkataan Yesus, mendengar apa yang Tuhan sampaikan, tetapi mereka tidak mempunyai makanan. Tuhan tahu. Ayat yang ketiga, dan jika mereka suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Tuhan tahu keperluan setiap kita. Kalau setiap kita dengar-dengaran kepada firman-Nya, taat nurut apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Tetapi kesungguh-sungguhan kita, keseriusan kita di dalam Tuhan bukan kita untuk mengejar yaitu tambahannya. Bukan. Tambahan itu akan mengikuti karena Tuhan yang beri tambahan itu. Tapi kita harus tahu yang utama di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan kita tahu yang utama di dalam kehidupan setiap kita, fokuslah terus. Jangan ke-distract dengan tambahan-tambahan. Jangan ke-distract dengan yang namanya berkat-berkat. Jangan ke-distract, karena sesungguhnya itu Tuhan akan berikan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan ayat yang keempat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Bagaimana mungkin Tuhan? Ini orang banyak, tempatnya juga sunyi, mau beli makanan di mana? Gak mungkin. Mungkin hari ini kita ada yang berkata, nggak mungkin. Kerjaan aku masih kecil, tempat usahaku juga masih kecil. Rasanya nggak mungkin, rasanya nggak bisa. Dengar baik-baik, kalau setiap kita sungguh-sungguh, setiap kita bermitra dengan Tuhan, dan kita hanya fokus kepada Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi hal yang utama, yaitu kita
prioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas setiap kebutuhan dan keperluan setiap kita. Itu bukan hal yang utama, itu hanya tambahan. Tuhan yang akan tambahkan, tapi kita harus fokus hanya kepada Yesus. Itu bukan pengejaran kita, karena pengejaran kita yang sesungguhnya adalah di mana kita mengejar keserupaan seperti Yesus. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan setiap kita. Apa yang gak mungkin bagi setiap kita, tapi itu mungkin bagi Allah kita. Gak mungkin rasanya buat kita, tapi Tuhan bisa mendatangkan berkatnya dari manapun, bagaimana caranya, dan Tuhan bisa kirim siapapun untuk memberkati saudara dan saya yang hidup sungguh-sungguh hanya terfokus kepada Yesus. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kita. Mungkin bagi kita nggak mungkin, tetapi bagi Allah kita itu mungkin. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Wow, mereka makan sampai kenyang. Ini berkat yang rasanya nggak mungkin mereka dapatkan. Nggak mungkin mereka bisa makan kenyang di tempat yang sepi. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh bermitra dengan Tuhan, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Tuhan tahu. Karena Tuhan sungguh-sungguh tahu apa isi hati setiap kita. Makanya kita harus tahu hal yang utama dalam kehidupan kita, yaitu menyenangkan hatinya. Fokuslah kepada Tuhan. Terus arahkan mata hati kita hanya kepada Dia. Kalau saudara bekerja, saudara melakukan aktivitas, saudara punya bisnis, lakukan segala sesuatunya, kerjakan dengan rajin. Karena saudara mau menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan saudara, melalui usaha saudara, melalui sekolah, kuliah saudara. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong setiap kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Dia tahu, dan Dia akan tempatkan saudara dan saya di tempat yang tepat, seperti yang Tuhan mau kita berada, dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya setiap kita jadi kesaksian bagi orang banyak, supaya hidup kita jadi berkat buat orang banyak. Tuhan memberkati kita bukan supaya kita habiskan sendiri dan kita menjadi egois, ini buat saya, tapi Tuhan memberkati kita ada tujuan, supaya setiap kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, menjadi kepanjangan hatinya Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Oleh sebab itu, hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup setiap kita. Ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Wow, Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya mereka yang sudah mengikuti Yesus 3 hari, mereka juga menikmati yang namanya berkat. Mereka juga menikmati yang namanya makanan. Mereka bisa menikmati karena Tuhan tahu keperluan setiap kita. Tuhan tahu perut kita itu perlu dikasih makan. Tuhan tahu anak kita yang sekolah perlu bayaran uang sekolah. Tuhan tahu rumah kita yang kontrak itu harus kita bayar. Tuhan tahu. Oleh sebab itu, tetaplah fokus kepada Tuhan. Arahkan mata hati kita hanya kepadanya.
Sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Jangan terfokus kepada tambahan-tambahan. Jangan ke-distract dengan yang namanya kekhawatiran. Jangan tertekan dengan yang namanya ketakutan-ketakutan yang mengunci hidup setiap kita. Tetapi switch pandangan kita hanya kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita arahkan pandangan kita pada Tuhan, Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya, karena kita anak-anak yang mengasihi Dia. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kalau ada di antara setiap kita yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, yuk kembali. Tuhan sayang setiap kita. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mau memelihara kehidupan setiap kita. Biar setiap kita menjadi kepanjangan tangannya dan kepanjangan hatinya di bumi ini. Dan kita menjadi display kerajaan sorga di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau ya Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Engkau, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan yang ada di tangan setiap kami mau kerjakan dengan setia, dengan rajin, dengan tidak malas-malasan. Karena aku percaya Tuhan yang memberkati hidupku dan hidup setiap kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.